Sahabat Matanera, kegelisahan publik terhadap kasus kematian almarhum Brigadir Joshua sudah mencapai titik terang. Kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo tersebut telah menyita perhatian kita. Ferdy Sambo telah mendengarkan vonis hukuman mati untuknya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara pembunuhan Brigadir J ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu penjara seumur hidup. Tidak hanya Ferdy Sambo, istri sang jenderal juga divonis 20 tahun penjara. Selain keduanya, orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut dijatuhi hukuman melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, di antaranya terdakwa Kuat Maruf dan Bribka RR alias Ricky. Suara lantang sang hakim penegak keadilan tersiar. Respon masyarakat terkait keputusan tersebut terbagi dua. Hampir semua bersukaria dan lega serta mengatakan bahwa padahal keadilan di negeri ini masih ada. Berbeda dengan vonis Ferdy Sambo dan istrinya, serta Bribka R dan Kuat Maruf yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Tidak kalah heboh dan mengagetkan adalah vonis hakim terhadap Baradae. Baradae dinyatakan bersalah dan disanksi penjara 1 tahun 6 bulan. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kali ini kita akan membaca keputusan hakim terhadap Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya. Kita akan berusaha mengiris tipis terkait vonis kasus pembunuhan berencana ini. Pertama, vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Banyak masyarakat dan netizen beranggapan bahwa keputusan hakim terhadap Sambo sudah sesuai dengan rasa keadilan publik. Pejabat negara selevel Prof. Mahfud MD melalui cuitan di Twitternya pada Senin 13 Februari 2023 juga berpendapat sama. Vonis terhadap terdakwa sesuai dengan rasa keadilan publik. Publik sepertinya sepakat bahwa peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua tergolong kejam. Pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum nyaris sempurna. Publik melihat fakta-fakta yang ditunjukkan di persidangan sudah cukup kuat. Atas dasar itulah majelis hakim memutuskan vonis hukuman mati terhadap Sambo. Kita sebagai masyarakat wajib menghormati keputusan hakim. Saya sepakat dengan hal tersebut. Tetapi saya secara pribadi memiliki catatan yang berbeda. Hukuman mati terhadap Ferdy Sambo sebagai sesuatu yang berlebihan dan semestinya tidak ada lagi. Mengapa demikian? Ada dua alasan saya. Pertama, pemberlakuan vonis mati tidak sejalan dengan semangat moratorium terhadap eksekusi mati. Moratorium hukuman mati itu memang belum secara tertulis diteken oleh pemerintah. Namun, secara fakta, sejak 2017, hukuman mati belum pernah lagi diterapkan di Indonesia. Saya perlu tekankan bahwa penghapusan hukuman mati bukan berarti mendukung tindakan kriminal. Yang kedua, penggunaan hukuman mati dalam pemidanaan seharusnya dihapus dari sistem hukum di Indonesia. Penghapusan hukuman mati dari sistem pidana sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam prinsip tersebut, hak hidup merupakan hak yang tidak boleh direnggut oleh siapapun, termasuk negara dalam situasi apapun. Saya perlu tegaskan, kita bukan membela Ferdy Sambo, kita mengutuk tindakan pembunuhan yang dilakukannya. Kedua, soal motif pembunuhan yang direncanakan oleh Ferdy Sambo. Vonis mati terhadap Ferdy Sambo memberikan warna baru bagi penegakan hukum kita. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati tanpa menegaskan apa motif dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Motif pembunuhan itu tidak terungkap di sidang pengadilan. Pun setelah semua saksi diperiksa, barang bukti juga tidak berhasil memberi petunjuk apa motif pembunuhan tersebut. Motif atau niat jahat yang melatar belakangi sebuah perbuatan kejahatan seharusnya selalu ada. Tidak mungkin orang melakukan kejahatan tanpa ada latar belakang atau niat yang mendorong. Ketiga, soal vonis terhadap Baradae. Kepada Baradae, hakim menyatakan bahwa dia bersalah dan terlibat tetapi dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dan jauh lebih ringan dari hukuman terhadap Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya. Sekali lagi, kita menghormati keputusan hakim. Setelah vonis kepada Baradae dibacakan, kegembiraan publik membuncah. Setidaknya yang terbaca dalam status dan komentar di media sosial, juga berita sejumlah media online. Hukuman ringan 1 tahun 6 bulan dinilai adil dan dianggap sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pertimbangan hakim mungkin soal kejujuran dan kebersediaan Baradae menjadi saksi kunci yang kemudian membongkar kejahatan dan skenario Ferdy Sambo. Ketika jaksa menuntut Baradae 12 tahun, penonton dan netizen di media sosial langsung protes dan membuat keributan di ruang sidang dan di media sosial. Terdengar teriakan jaksa tidak adil, tetapi mohon maaf saja, Baradae tetaplah menjadi seorang yang terlibat dalam pembunuhan dan dia salah satu pembunuh. Rasanya belum pernah terjadi peristiwa seperti ini di Indonesia.
Orang ramai-ramai memihak pelaku pembunuhan, mengabaikan tindakannya mencabut nyawa orang, menganggap dia orang baik dan jujur. Vonis 1,6 tahun untuk seorang pembunuh yang menembak korbannya berulang kali benar-benar super ringan. Belum ada contoh kasus di pengadilan kita seorang pelaku kejahatan berat hanya dihukum ala kadarnya. Maling sandal dan ayam saja kadang dihukum lebih berat dari itu. Kita mesti ingat, secara hukum keduanya sama-sama penjahat, namun resiko kejahatan mereka tidak rata. Masing-masing pihak tidak mengambil separuh resiko kejahatan. Dalam kasus Baradae, resiko itu hanya ditanggung seluruhnya oleh pihak yang memerintah. Oke lah, yang memerintah memang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari Baradae. Yang jelas, setelah vonis ini, Sambo belum akan menjalani hukuman mati. Syarat untuk mengeksekusi terpidana mati sangat sulit. Sambo masih memiliki hak dan masih bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Perlu waktu panjang. Pun kalau hukumannya tetap, ia masih bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah itu ia masih bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali. Kalaupun kandas semua, ia masih bisa meminta pengampunan ke presiden. Belum lagi ada ketentuan baru. Bisa tidaknya hukuman mati dilaksanakan juga masih harus menunggu 10 tahun. Kalau selama 10 tahun di penjara, ia berkelakuan baik, maka hukuman mati tidak bisa dilaksanakan. Ia cukup minta surat keterangan berkelakuan baik dari kepala lembaga pemasyarakatan. Lebih dari itu semua, kita menghormati keputusan hakim terhadap Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya. Apakah para hakim telah bekerja dengan baik dan independen dan tanpa beban dalam hal ini, tanpa tekanan masyarakat dan netizen? Kita percaya saja, mereka wakil Tuhan untuk memutuskan perkara secara adil. Tetapi ini memberi warna baru bagi penegakan hukum kita. Warna apakah itu tidak jelas. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kita lanjutkan diskusi kita di kolom komentar.